Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala khairil khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang Bapak hormati para mahasiswa, mahasiswi yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka perkuliahan kita pada hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan kita memulai pelajaran kita pada hari ini dengan baca basmalah, mudah-mudahan Allah memudahkan kita dalam menyerap ilmu agama dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan dan mempraktekkannya hingga kita akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk menyingkat waktu kita persilahkan kepada kelompok satu untuk mempresentasikan dengan materi konsep Tuhan menurut Islam. Kepada kelompok satu kita persilahkan. Maaf sebelumnya Bapak izin untuk share screen ya. Ya, silakan. Sambil menunggu kelompok satu mempersiapkan PPT-nya, jadi nanti Bapak harapkan ada beberapa teman-teman yang bertanya bisa melalui chat maupun nanti secara lisan di sesi tanya jawab. Adapun yang di chat itu bisa dari sekarang nanti dipertanyakan ditulis di chat agar teman-teman kelompok satu bisa mempersiapkan jawaban setelah mempresentasikan bisa langsung dijawab pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan yang lain. Baik, kami persilakan kepada kelompok satu untuk mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang konsep ketuhanan dalam Islam. Sebelumnya, izinkan saya mengenalkan diri. Saya Manda Putri dan teman-teman saya yang pertama ada Anissa Fitri, kedua ada Desi Indriani Ramadhani, ketiga ada Mahrina, keempat ada Maisha Rohadi, kelima ada Muhammad Jaini Halid, keenam ada Siva Amelia Safitri, dan ketujuh ada Tarisa Oktaviona Yasinta. Materi pertama akan disampaikan oleh Mahrina, dipersilahkan. Baik, yang pertama ada konsep ketuhanan menurut Barat. Jadi menurut mereka konsep ketuhanan itu sebenarnya memiliki beragam varian, di mana itu konsep next guys. Next.
Iva Amelia, tolong slide-nya dilanjutkan katanya. Maaf Bapak, tapi di tempat saya ini udah geser, mungkin karena jaringannya yang lambat. Ya, sudah tertampil di selanjutnya. Silahkan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang konsep ketuhanan dalam ajaran Islam. Konsep ketuhanan dalam Islam itu sendiri tidak terlepas dari ruang lingkup kajian akidah yang di dalam bahasa Arab itu artinya ikatan. Dalam Islam, akidah itu bermakna keyakinan yang harus muncul bagi setiap muslim serta mengikat hati dan jiwa sehingga terikat yang diyakininya. Dalam hal ini, itu secara garis besarnya terhimpun ke dalam rukun iman. Ajaran Islam itu sendiri tentu saja pasti memiliki sumber yang mutlak. Ada 4 pada umumnya sumber ajaran Islam. Yang pertama itu adalah Al-Quran, hadis atau sunnah Nabi, ijma, dan juga qiyas. Akidah itu secara dasarnya itu memiliki keyakinan, kepastian agar tidak lagi terdapat sebuah keraguan. Sumber akidah yang tentu kebenarannya sudah pasti mutlak itu adalah Al-Quran, karena itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga ada hadis Nabi yang mutawatir. Sedangkan dalil dan bukti adanya Allah itu berupa dalil wahyu dan juga dalil kauniyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang dalil wahyu terlebih dahulu. Allah menyampaikan firman-Nya melalui malaikat Jibril, kemudian diteruskan kepada Rasul-Nya, hal itu disebut sebagai wahyu. Di dalam Al-Quran itu, penjelasan dan penegasan tentang adanya Allah, baik sebagai zat yang berhak dan wajib disembah, atau disebut dengan uluhiyah, maupun sebagai zat yang mengatur, memelihara alam, dan juga menciptakannya atau disebut dengan rububiyah. Uluhiyah sendiri berasal dari kata ilah yang artinya ibadah atau sembah. Dalam konteks ini maksudnya adalah hanya Allah, satu-satunya Tuhan yang wajib dan berhak kita sembah. Surah yang menegaskan tentang uluhiyah adalah surah Al-Kahfi ayat 110. Selanjutnya adalah rububiyah. Rububiyah ini berasal dari kata rob yang artinya mengasuh, mendidik, dan juga Tuhan. Dalam hal ini, rububiyah Allah itu menerangkan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. Hal tersebut direalisasikan dalam bentuk kita beribadah dan juga berdoa hanya kepada Allah. Firman Allah surah Al-Baqarah ayat 21 menegaskan bahwa kita harus menyembah Allah. Rububiyah dan uluhiyah ini merupakan dua istilah yang digunakan untuk mentauhidkan Allah. Selanjutnya adalah dalil kauniyah atau alam semesta, yang artinya dalil kebenaran Allah yang berdasarkan adanya alam semesta sekaligus bukti adanya Allah. Alam semesta ini tidak akan ada tanpa seseorang yang menciptakannya dan juga memeliharanya sampai sekarang. Yang menciptakan alam semesta ini tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga memelihara, mengatur secara sempurna. Alam semesta ini berjalan melalui tata rencana, aturan hukum ciptaan Allah, atau lazim pula disebut dengan sunnatullah. Yang ketiga ada mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Sifat-sifat Allah terbagi menjadi 3. Yang pertama, sifat wajib. Sifat wajib adalah sifat yang benar-benar ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang tidak bisa dipungkiri sudah ada dan melekat pada Allah. Contohnya seperti wujud, qidam, baqo. Wujud yang artinya ada,
kidam yang artinya awal, dan bako yang artinya kekal. Dan masih banyak lagi. Terus yang kedua ada sifat mustahil. Sifat ini sama sekali tidak mungkin dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Yang contohnya Adam, hudus, dan fana. Adam yang artinya tiada, hudus yang artinya ada yang mendahuluinya. Yang ketiga ada fana yaitu musnah. Dan yang terakhir ada sifat jais. Sifat jais adalah sifat yang boleh ada dan boleh juga tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat jais fi'lu kulli mu'minin mumkinin au farquhu, yang artinya berbuat atau tidak berbuat terhadap sesuatu yang mungkin adanya atau tidak adanya. Selanjutnya, mengenal Allah melalui asmanya. Allah mempunyai nama-nama agung yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Dan jumlah Asmaul Husna itu yang ada 99 nama. Dan pada kenyataannya, padahal nama Allah itu lebih dari jumlah tersebut. Namun yang lebih kita kenal ada 90 nama. 90 dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 180. Next. Selanjutnya, pada subbab kelima dengan judul Iman, Islam, dan Ihsan sebagai konsep dasar Islam. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dijelaskan bahwa iman, Islam, dan ihsan merupakan satu kesatuan yang harus melekat dalam diri seseorang dengan seimbang. Jika hanya salah satunya saja yang menonjol, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupan seseorang. Islam berkaitan dengan syariat dan ihsan berkaitan dengan akhlak. Lanjut. Iman sebagai pondasi seseorang dalam hidup. Iman sendiri dari segi bahasa berarti pembenaran. Menurut sebagian pakar, mengartikan iman sebagai pembenaran hati terhadap apa yang didengar oleh telinga. Berarti hal ini pembenaran akal saja tak cukup, bahkan lebih penting adalah pembenaran hati itu. Pendapat pakar tersebut dikutip di dalam buku Membumikan Al-Quran Jilid 2 yang ditulis oleh Quraish Shihab. Lanjut. Kemudian, takwa sebagai ciri pribadi yang berkualitas. Pengertian takwa ialah menjauhi segala larangannya dan menjalankan perintahnya. Hikmah yang akan didapatkan dari seseorang yang bertakwa ialah ia dapat keluar dari permasalahan dan kesempitan rezeki. Hal ini dijelaskan dalam surat At-Talaq ayat 2-3. Kemudian, dia akan dimudahkan segala urusan yang sulit dan rumit. Terdapat dalam surat At-Talaq ayat 4. Kemudian, ia akan terjaga dari tipu daya musuh. Terdapat dalam surat Ali Imran ayat 120. Kemudian, kebersamaan Allah dengan orang-orang yang bertakwa dan kebersamaannya itu sama dengan pertolongannya. Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 194. Kemudian, kecintaan Allah. Maksudnya di sini Allah itu menyukai manusia, seseorang yang bertakwa kepadanya. Hal ini dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 4. Dan terakhir, ia tentu akan mendapatkan pertolongan Allah. Hal ini dijelaskan dalam surat Yunus ayat 62-63. Lanjut. Selanjutnya, tentang kelompok-kelompok teologi dalam Islam. Sebelum menjelaskan tentang kelompok-kelompok teologi dalam Islam, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu teologi.
sudah diambil dulu. Teologi dapat didefinisikan dengan ilmu yang membicarakan tentang Tuhan dan hubungan Tuhan dengan dunia nyata. Awalnya, istilah teologi digunakan untuk persoalan yang berkenaan dengan Tuhan saja. Namun, kemudian cakupan teologi berkembang. Teologi juga mencakup tentang semua yang sifatnya kepercayaan atau keyakinan dalam suatu agama. Dan jika membahas tentang teologi Islam, berarti yang dimaksud adalah ilmu yang membicarakan tentang segala yang sifatnya kepercayaan atau keyakinan dalam agama Islam, dan termasuk segala yang ada kaitannya dengan kepercayaan atau keyakinan tersebut. Ada banyak teologi dalam Islam, di antaranya yang pertama, teologi Khawarij. Khawarij adalah orang-orang yang memisahkan diri atau keluar dari kelompok Ali bin Abi Thalib. Mereka keluar dari kelompok Ali bin Abi Thalib pasca Perang Siffin terjadi. Perang Siffin sendiri adalah perang antara pihak Ali dan pihak Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka keluar dari kelompok Ali karena kecewa dengan pilihan Ali, karena memilih takhim dan merugikan pihak Ali. Dan juga takhim yang diterima oleh Ali bin Abi Thalib ternyata tidak berlandaskan kepada Al-Quran, yang sama saja berarti tidak berhukum pada Allah. Kaum Khawarij berpendapat jika tidak berhukum dengan hukum Allah berarti kafir. Dengan demikian, mereka menganggap Ali telah kafir dan tidak layak menjadi imam mereka. Dan karena itulah mereka keluar dari kelompok Ali. Yang kedua, teologi Syiah. Kelompok Syiah juga merupakan kelompok yang ada pasca terjadi Perang Siffin. Kelompok Syiah merupakan kelompok yang pro atau mendukung kepada Ali bin Abi Thalib. Kata Syiah sendiri berarti pengikut atau golongan. Dan yang di sini Syiah diartikan sebagai pengikut Ali bin Abi Thalib, sama seperti Khawarij. Syiah juga muncul setelah takhim terjadi. Pasca takhim tersebut, sebenarnya umat Islam terpecah menjadi 3 golongan, yaitu Khawarij, Syiah, dan pengikut Muawiyah. Sebenarnya golongan Syiah lebih menonjol sebagai gerakan politik dibandingkan gerakan teologi. Kaum Syiah memasukkan imamah atau kepemimpinan sebagai bagian dari keimanan mereka. Karena aspek itulah Syiah masuk ke dalam golongan teologi. Pada golongan Syiah tidak ada istilah khalifah, mereka mengganti istilah tersebut dengan imam. Kata imam sendiri berarti pemimpin, berkenaan dengan imamlah muncul istilah imamah di kalangan Syiah. Dan ada teologi Murji'ah. Murji'ah ialah orang-orang yang tidak mau terlibat dalam praktek kafir-mengkafirkan yang terjadi antara golongan yang bertentangan itu. Kaum Murji'ah dapat dibagi dalam 2 golongan besar, yaitu golongan moderat berpendapat bahwa orang yang berdosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal dalam neraka, tetapi akan dihukum dalam neraka sesuai dengan besarnya dosa yang dilakukannya. Dan ada kemungkinan Tuhan akan mengampuni dosanya dan oleh karena itu tidak akan masuk neraka sama sekali. Golongan yang ekstrim berpendapat bahwa orang Islam yang percaya pada Tuhan dan menyatakan kekufuran secara lisan tidaklah menjadi kafir. Karena iman dan kafir tempatnya hanya dalam hati, bukan dalam bagian yang lain dari tubuh manusia. Next. Teologi Qadariyah dan Jabariyah. Kata Qadariyah berasal dari kata qadar. Teologi ini mengatakan bahwa manusia mempunyai irodah yang bebas dan kuasa penuh dalam menentukan amal perbuatan yang dilakukan. Dan karenanya, ia bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan. Kata Jabariyah berasal dari kata jabar. Paham
Paham Jabariyah yang dimaksud di sini adalah menafikan atau meniadakan perbuatan bagi manusia secara hakik dan menyadarkan perbuatan teologi Mu'tazilah berasal dari kata i'tazalah yang berarti mengasingkan diri. Teologi Mu'tazilah adalah teori yang mengutamakan akal pikiran yang berlandaskan Al-Quran. Maaf. Jadi bisa kembali lagi ke teori Mu'tazilah. Teman-teman. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang teori Mu'tazilah. Jadi, Mu'tazilah ini berasal dari kata i'tazalah yang berarti mengasingkan diri. Waktu itu, munculnya sebutan ini karena setelah peristiwa yang terjadi antara Hasan al-Basri dengan Wasil bin Atta dan Amr ibnu Ubaid berkenaan dengan status orang Islam yang berdosa besar. Pada waktu itu, Hasan al-Basri sedang melakukan pengajian hingga salah satu seorang bertanya status tentang mukmin yang telah berdosa besar. Saat itu Hasan al-Basri masih berpikir untuk menjawab pertanyaan tersebut. Namun, salah satu muridnya yang bernama Wasil bin Atta langsung menjawab bahwa posisi seorang mukmin yang telah berdosa besar, ia berada di antara dua posisi, atau juga bisa disebut al-manzilah bain al-manzilatain, atau tempat di antara dua tempat. Versi lainnya berkata bahwa yang disebutkan oleh Al-Baghdadi bahwa Wasil dan temannya Amr bin Ubaid diusir oleh Hasan al-Basri dari majelis karena perbedaan pendapat mereka. Jadi teori Mu'tazilah ini mengutamakan akal pikiran yang berlandaskan Al-Quran. Suatu paham yang dapat mereka terima dengan akal, maka akan mereka terima. Jika tidak, maka akan mereka tolak. Namun, sayangnya pemikiran dari kaum Mu'tazilah kurang diterima oleh kaum ulama Sunni, karena kaum Mu'tazilah berpikir bahwa akal manusia itu lebih baik daripada tradisi. Kaum Mu'tazilah pun cenderung menginterpretasikan ayat-ayat Al-Quran secara lebih besar dari kebanyakan Muslim. Selanjutnya, bisa di next untuk teori Asy'ariyah. Ya, jadi dari teologi Asy'ariyah ini diambil dari nama pendirinya, yaitu Abul Hasan al-Asy'ari. Munculnya teori ini karena awalnya beliau adalah penganut teologi aliran Mu'tazilah, namun saat berumur 40 tahun, beliau memutuskan untuk keluar dari aliran tersebut dan merumuskan paham teologi baru yang berlawanan dengan paham Mu'tazilah. Jadi ada beberapa pendapat yang menjelaskan faktor mengapa Al-Asy'ari meninggalkan Mu'tazilah dan membuat paham baru. Di antaranya yaitu beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah menyuruh beliau meninggalkan Mu'tazilah dan kembali membela sunnahnya. Ada juga yang berpendapat bahwa Al-Asy'ari tidak puas dengan jawaban serta penjelasan yang diberikan oleh gurunya di kaum Mu'tazilah. Dan terakhir, ada yang berpendapat bahwa Al-Asy'ari menyadari bahwa aliran Mu'tazilah tidak dapat diterima secara umum oleh umat Islam yang pemikirannya masih bersifat sederhana. Jadi prinsipnya aliran Asy'ariyah ini berpendapat bahwa perbuatan manusia itu diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan perbuatan manusia dan menciptakan pula pada diri manusia daya untuk melahirkan perbuatan tersebut. Pendekatan yang dipakai oleh Al-Asy'ari adalah mengeksploitasi akal secara maksimal, tetapi tidak sebebas Mu'tazilah.
Sikap teologi Asy'ari ini terhadap kehidupan modern bersifat terbuka, realistis, tapi juga kritis dan selektif terhadap kemajuan sains dan teknologi. Ya, sekian dari saya. Ada yang ini dibuka. Silahkan pembawa acara. Iya, Pak. Sudah habis ya? Mohon maaf, Pak. Ini katanya yang bab 1.1 mau diulang dulu soalnya tadi belum dijelasin. Oh ya, silakan. Saya akan menjelaskan penjelasan 1.1 konsep ketuhanan menurut Barat. Konsep Tuhan memiliki beragam varian dalam keyakinan manusia, tergantung sumber dan pengalaman yang pernah dia lalui. Next. Menurut para agamawan, keyakinan terbagi menjadi dua, yaitu ada agama Ardi dan agama Samawi. Agama Ardi itu adalah konsep agama yang ajarannya terbentuk bukan melalui wahyu Tuhan, tetapi merupakan proses adat istiadat yang terbentuk dan akhirnya berkembang menjadi agama yang dianut komunitas tertentu. Sedangkan agama Samawi adalah konsep ajaran agama yang didapatkan dari wahyu Tuhan melalui perantara malaikat yang disebarkan melalui nabi sebagai utusannya di muka bumi. Next. Menurut para sarjana antropologi budaya dan sosiologi agama, itu terbagi menjadi dua, yaitu ada spiritualisme dan materialisme. Yang pertama ada spiritualisme, yaitu agama penyembah sesuatu zat yang gaib dan tidak tampak secara lahiriah, yaitu sesuatu yang memang tidak dapat dilihat dan tidak berbentuk. Pembahasan bagian ini dirincikan sebagai berikut. Agama ketuhanan atau theistic religion, yaitu agama yang para penganutnya menyembah Tuhan atau theos. Yang kedua ada monoteisme, yaitu bentuk religi atau agama yang berdasarkan pada kepercayaan terhadap satu Tuhan dan terdiri atas upacara-upacara guna memuja Tuhan. Yang ketiga ada politeisme, mengandung kepercayaan banyak dewa atau Tuhan. Next. Klasifikasi kepercayaan spiritualisme itu ada dua, animisme dan dinamisme. Animisme berasal dari bahasa Latin, asal katanya adalah anima yang berarti nyawa, nafas, atau roh. Animisme kepercayaan kepada roh yang mendiami semua benda, seperti pohon, batu, sungai, gunung, dan sebagainya. Yang kedua ada dinamisme. Dinamisme berasal dari kata Yunani, yaitu dinamis atau dinaumos, yang artinya kekuatan atau tenaga. Dinamis ialah kepercayaan tentang kekuatan yang terdapat pada berbagai barang, baik yang hidup seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan, ataupun yang mati. Next. Selanjutnya ada materialisme, yaitu agama yang mendasarkan kepercayaan terhadap Tuhan yang dilambangkan dalam wujud benda-benda material seperti patung, manusia, atau binatang, dan berhala atau sesuatu yang dibangun dan dibuat untuk disembah. Next. Ya, udah sekian. Terima kasih.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekarang sesi tanya jawab dibuka. Untuk kelompok 1 yang ingin menjawabkannya silakan langsung open mic. Terima kasih. Kelompok 1 perlu waktu kah atau bisa langsung menjawab pertanyaan kah? Sambil Izin mencari bertanya, juga, Pak. Perlu. misalnya Ya, silakan ada yang bertanya. Tadi siapa? misalnya menjawabnya tidak berurutan, boleh lah Pak? Boleh, boleh. Saya ingin dari kelompok 1, Mesyara Hadi ingin menjawab dari pertanyaan dari saudari Niken, yaitu dari semua teologi yang ada, menurut kalian mana teologi yang paling benar atau yang paling masuk akal dalam ajaran Islam? Tolong sertakan juga alasannya. Jadi menurut kami bahwa teologi yang sebenarnya menurut kami tidak ada teologi yang paling benar, tapi menurut kami ada teologi yang mendekati benar, yaitu teologi dari Asy'ariyah. Alasannya karena teologi itu mengeksploitasi akal secara maksimal, tapi tidak sebebas Mu'tazilah. Mereka tetap berpegang teguh pada sunnah dan Al-Quran. Lalu sikap dari teologi itu terhadap kehidupan modern bersifat terbuka, tapi juga kritis. Karena itu, menurut kami, teologi yang paling mendekati benar adalah teologi dari Asy'ariyah. Terima kasih. Ada lagi yang mau menjawab pertanyaan dari kawan-kawannya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Syifaan Kamila tentang sifat jaiz yang boleh ada ataupun tidak ada. Jadi di situ Allah sebenarnya memiliki kehendak yang bebas. Contohnya ketika Allah berhak menurunkan hujan dan juga tidak. Nah, di situ Allah memiliki kebebasan apakah hendak menurunkannya ataupun tidak, dan itulah yang dimaksud dengan sifat yang boleh ada ataupun tidak. Sudah. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Alifah Nur Sabrina. Bagaimana contoh berperilaku iman dan ihsan dalam kehidupan sehari-hari? Berperilaku iman bisa mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki kepada orang lain, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan contoh ihsan dalam kehidupan sehari-hari bisa berbuat jujur, terus mengerjakan segala kewajiban-kewajibannya, dan berperilaku baik sesama umat Islam. Mohon maaf, Pak. Ini kelompok 1 masih nyari jawabannya. Ya, baik. Berarti Bapak dulu lah menjelaskan lah. Inggih, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengarkah suara Bapak?
Dengar, Pak. Terdengar, Pak. Bapak ulangilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita membahas tentang konsep Tuhan. Nah, tujuannya adalah agar mahasiswa mengetahui konsep dasar ketuhanan. Ketika kita berbicara tentang Tuhan, kira-kira surah apa yang membahas tentang Tuhan di Al-Quran? Ada yang bisa bantu Bapak? Saya Pak, izin menjawab. Ya, silakan. Ya, Indah. Iya Pak. Surah Surah apa? tes. Apa suara saya terdengar? Belum, tadi putus suaranya. Sekarang sudah terdengar Pak. Ya, terdengar. Baik. Surah yang berkaitan dengan ketuhanan itu surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Ya, betul. Terima kasih, Indah. Nah, jadi banyak sekali Muslim yang beranggapan bahwasanya kata-kata ilah atau kata-kata Tuhan itu langsung menuju ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada beberapa Tuhan di dalam konteks ayat Al-Quran yang menceritakan bukanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada banyak sekali Tuhan yang digambarkan oleh Al-Quran di beberapa ayat. Nah, ini contohnya Tuhan yang bukan membahas Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Al-Jasiyah ayat 23. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Nah, jadi ada sebagian manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Mereka rela meluangkan waktu demi pekerjaan ketimbang mereka memberikan luang waktu kepada sholat. Mereka rela jauh-jauh pergi kuliah, tapi mereka tidak rela jauh-jauh ke masjid. Masjid mungkin saja di samping rumahnya, tapi mereka lebih senang pergi ke kafe. Mereka lebih suka berkumpul dengan teman-teman sambil main PUBG misalnya atau Mobile Legends, tapi mereka sangat berat sekali menjalankan ibadah-ibadah agama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah gambaran bahwasanya mereka menuhankan hawa nafsunya. Mereka lebih mendahulukan hawa nafsunya ketimbang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira adakah mahasiswa yang bisa membantu contoh sekarang yang menuhankan hawa nafsunya ketimbang Tuhannya? Ada yang bisa bantu? Permisi Pak, izin menjawab. Ya, silahkan. Contohnya mementingkan hawa nafsu, misalkan pas azan maghrib yang sebaiknya ke masjid, mending di rumah, misalkan lebih mending sambil bisa misalkan nonton, misalkan di rumah. Ya. Itu Pak. Terima kasih. Kadang kita melakukan pekerjaan dengan alasan tanggung. Akhirnya kita menomorduakan sholat kita. Tanggung, sedikit lagi selesai tugasnya. Akhirnya menunda-nunda sholat wajibnya. Nah, itu salah satu yang menuhankan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Contoh yang lain, ketika seorang laki-laki datang kepada pacarnya, mereka rela mandi dengan wanginya.
Mereka siap-siap sebelum jam yang sudah ditentukan untuk ketemuan. Tapi belum tentu dia rela wangi-wangian sebelum berangkat sholat ke masjid. Belum tentu dia mempersiapkan diri sebelum waktu sholat. Jangan-jangan ketika waktu qomat baru dia bergegas untuk berwudu. Tapi ketika orang berpacaran, Bapak tidak yakin jam 4 janjian, jam 4 baru mandi. Bapak tidak percaya. Bisa-bisa laki-laki itu atau perempuan jam 4 janjian ketemuan, jam 12 sudah mandi. Jam 12 siang. Sepakat kalau lah? Kecuali yang males mandi. Gitu. Bahkan Bapak menemukan, ini mohon maaf kita bercerita tentang pacaran karena masa-masa kalian adalah masa-masa pacaran walaupun pacaran tidak dibolehkan ya di dalam Islam. Nah, jadi Bapak ketemu sekali pernah ketemu dengan teman Bapak, orangnya itu malas mandi. Ketika tidak kuliah bisa 2-3 hari dia tidak mandi. Tapi ketika ingin ketemuan dengan pacarnya, dia mandi. Nah, itu luar biasa. Dia lebih cinta kepada pacarnya daripada cinta kepada Tuhannya. Nah, itu adalah realitas pada zaman sekarang. Ada juga ilah atau Tuhan yang dibahas pada surah Al-Qasas ayat 38. Dan Fir'aun berkata, "Wahai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku." Dalam konteks ini, Fir'aun berpendapat bahwasanya hanya Fir'aunlah yang patut atau pantas menjadi Tuhan. Kenapa? Karena dialah yang mempunyai kekayaan pada saat itu. Dialah yang mempunyai kekuatan pada saat itu. Dialah yang berhak menentukan apakah Bani Israel itu untuk hidup atau mati. Dialah yang selalu atau pantas mengelola apa saja yang ada di sekitar wilayahnya. Bahkan Fir'aun itu jarang sakit. Mohon maaf, BAB aja dia setahun 1 bulan sekali. Jadi dia beranggapan bahwasanya dia itulah yang paling pantas menjadi Tuhan. Nah, dalam konteks sombong, ternyata pada zaman sekarang juga banyak sekali yang menuhankan kesombongan dirinya. Contoh misalnya wanita yang merasa paling cantik di antara wanita-wanita yang lain. Laki-laki yang merasa paling ganteng di antara laki-laki yang lain. Seseorang yang lebih merasa pintar karena dia ranking 1 tarus, dia beranggapan bahwasanya dia lebih pintar daripada orang lain. Bisa juga saya kuliah lebih baik daripada kuliah-kuliah teman-teman saya yang lain. Mentang-mentang merasa kuliah di fakultas kedokteran, lalu dia merasa lebih daripada teman-teman dia yang kuliah di fakultas lain atau di kampus-kampus yang lain. Ketika ada hati tergerak, merasa lebih daripada makhluk Allah yang lain, pada saat itulah kita disebut sombong. Nah, jadi yang tahu perkara sombong hanyalah Allah Subhanahu wa taala dan dia sendiri. Adapun orang lain tidak tahu apakah dia sombong atau tidak, dan kita pun tidak berhak mengatakan orang lain sombong atau tidak. Yang tahu sombong atau tidak hanyalah Allah Subhanahu wa taala dan dirinya sendiri. Nah, Bapak besar harapan, janganlah kalian merasa lebih karena kalian kuliah di Fakultas Kedokteran, di prodi psikologi. Besar harapan Bapak seperti itu. Kenapa? Karena manusia di mata Allah Subhanahu wa taala sama. Yang membedakannya adalah hanya ketakwaan. Baik, kita lanjutkan dulu. Nah, menurut Ibnu Taimiyah, jadi kata-kata ilah yang lebih enak atau lebih gampang dicerna adalah sesuatu yang dipuja dengan penuh kecintaan. Bagaimana kita cinta seseorang, sebenarnya kita bisa mengaplikasikan cintanya kepada Allah. Contohnya, ketika kita cinta kepada seseorang, apapun keinginan yang kita cintai, sedapat mungkin kita akan memenuhinya. Begitu juga dengan cinta kita kepada Allah. Apa yang diinginkan Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah, maka sedapat mungkin kita akan mengabulkan permintaan Allah. Dan begitu juga apa yang dilarang oleh orang yang kita cintai, maka pasti kita sekuat mungkin untuk meninggalkan
apa yang dilarangnya. Begitu juga dengan Allah, sedapat mungkin apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang perkara diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedapat mungkin kita jauhi sejauh-jauhnya. Itulah makna cinta kalau kita artikan oleh manusia. Nah, gitu. Lanjut. Dalam pemikiran barat ada 5 klasifikasi. Dari zaman dahulu manusia ada sampai zaman kiamat, sampai hari kiamat, ada kira-kira 5 golongan yang menuhankan Tuhan. Di antaranya adalah dinamisme. Tolong dicatat ya. Dinamisme adalah seseorang yang mempercayai bahwa benda mampu memberikan dampak positif maupun dampak negatif terhadap dirinya atau di sekitarnya atau orang lain, maka mereka itu disebut golongan dinamisme. Perbuatan itu disebut perbuatan syirik dan orang yang mengerjakannya disebut musyrik. Bapak ulangi lagi. Dinamisme adalah seseorang yang percaya bahwa benda mampu memberikan dampak positif maupun dampak negatif terhadap dirinya atau orang lain atau di sekitarnya, maka mereka itu bisa dikelompokkan golongan dinamisme. Perbuatan itu disebut syirik dan orang yang melakukannya disebut musyrik. Contohnya, pernahkah kalian melihat seorang wanita yang memakai benang hitam di kakinya? Ada yang pernah? Pernah, Pak. Sudah Bapak jelaskan di minggu kemarin ya? Kalau nggak salah. Iya. Iya, Pak. Ya. Ya, Pak. Pernah kan ya? Nah, itu ketika wanita yang beranggapan bahwasanya benang hitam mampu melindungi dia, mampu menangkal dari perbuatan jin, dari kejahatan jin, maka pada saat itu dia sedang melakukan perbuatan syirik. Bahasa kerennya sekarang, perbuatan syirik itu adalah kita sedang selingkuh. Kita sedang selingkuh atau menyelingkuhi Allah, atau kita sedang menikung Allah. Tentunya ketika Allah diselingkuhi, pastilah Allah sangat marah kepada kita. Nah, itu adalah istilah yang nyaman tentang syirik. Kira-kira adakah di kelas ini yang memakai benang hitam di kakinya? Atau saudaranya? Ada? Sepertinya tidak ada. Atau ada yang bisa memberikan Bapak contoh selain benang hitam yang termasuk golongan dinamisme? Ada yang bisa bantu Bapak? Saya, Pak. Maisha Rohadi, baru Korina. Bapak, kalau misalnya susuk termasuk dinamisme nggak, Pak? Siapa ini? Wafa kah? Yang bertanya siapa yang bertanya? Nah, baiklah karena Bapak sudah tadi mendengarkan, bagaimana dengan susuk? Jadi Bapak beranggapan, susuk itu bukan masalah bendanya. Tapi di dalam susuk itu ada roh yang bersembunyi yang bisa mempengaruhi kita. Entah itu dampaknya positif maupun negatif. Nanti akan Bapak jelaskan selanjutnya setelah dinamisme. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Bapak. Ya, Kalau silakan. misalnya yang kayak cincin gitu, Cincin. biasanya ada yang ya cincin biasanya
Katanya mereka ini buat menjaga gitu. Ya, baik. Nah, jadi biasanya cincin itu berkaitan dengan laki-laki. Contohnya ada orang penjual batu akik. Batu akik itu biasanya jualannya jika Anda membeli batu akik ini, maka Anda rezekinya akan bertambah terus. Jika Anda memakai cincin ini, maka Anda menjadi cantik atau ganteng dilihat orang. Atau ketika Anda memakai batu akik ini, orang lain akan tunduk kepada Anda. Biasanya kata-katanya seperti itu. Dan ketika kita beli, lalu kita percaya memang cincin itu mempunyai kekuatan magis, pada saat itu kita termasuk golongan dinamisme. Mungkin seperti itu, Aulia. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, nama saya Indah Fitri Salya. Saya ingin bertanya, kalau misalnya bendanya itu dalam bentuk kalung, Pak, tapi kata orang-orang itu kalungnya itu bentuk kesehatan kita. Itu gimana, Pak? Ya, baik. Indah ya pertanyaannya. Ini bagus nih. Nah, jadi seandainya memang kalung itu fungsi dan perannya memang bisa menyembuhkan, tidak jadi masalah. Contohnya misalnya kita percaya bahwasanya benda yang namanya pisau itu bisa melukai. Bapak yakin semuanya sepakat yang namanya pisau itu bisa melukai, bisa memotong. Nah, ketika kita percaya bahwasanya memang benda yang namanya pisau itu tugasnya untuk melukai, tugasnya untuk memotong, maka itu tidak jadi masalah. Nah, ketika kalung yang tidak berkaitan dengan medis, maka dia akan termasuk dengan golongan dinamisme. Namun, ada batu yang adanya itu di seluruh dunia hanya di NTB, namanya batu jahanam. Yang sekarang kalau kalian melihat di Shopee TV, Shopee TV ya? Pokoknya yang channel televisi khusus jual-jualan cincin, jualan kalung yang bisa menyehatkan, itu namanya asalnya adalah batu jahanam namanya, atau batu aswad kalau istilah di orang jualan itu. Nah, itu hanya ada batunya di NTB. Di seluruh dunia tidak ada. Nah, itu sudah melalui proses penelitian yang panjang dari Jepang, bahwasanya batu itu mampu memberikan terapis kesehatan kepada orang yang memakainya. Makanya ketika kita air dikasih dengan obat merah, lalu dicelupkan batu jahanam itu, kata-kata batu jahanam ini yang menyebut adalah orang-orang NTB. Jadi ketika air dimasukkan obat merah, lalu dimasukkan batu itu, maka obat merahnya langsung hilang. Jadi yang tersisa hanyalah air putih saja. Itu kekuatan batu jahanam. Nah, itu adalah untuk kesehatan. Nah, jika batu itu memang berperan sebagai seperti yang mana tugas dan perannya untuk menyehatkan, kita percaya itu tidak jadi masalah. Tetapi kalau kalung cuma isinya emas dan perak, itu Bapak rasa kita termasuk dinamisme jika kita percaya bahwasanya kalung itu mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan diri kita. Mungkin seperti itu, Indah. Ada lagi? Saya izin bertanya, Pak. Ya, Gladys. Silakan. Nah, kebetulan pagi tadi saya ke makam kan, Pak. Nah, di situ ada orang naruh selajur ngelayat ke makam tuh naruh dupa gitu, dan saya pernah menemukan ada di sebuah toko gimana gitu ada dupa, katanya sebagai penglaris kayak gitu. Itu termasuk dinamisme lah, Pak. Tokonya toko apa dulu? Islam kah atau orang lain kah? Yang naruh-naruh dupa di makam sama di toko gitu. Orang Islam, Pak, yang punya toko tadi. Naruh dupa di toko gitu kah? Inggih, ulun tadi kan ke makam loh, ada orang naruh dupa di makam. Sebelumnya saya juga pernah menemukan di sebuah toko rumah makan tuh orang naruh dupa juga. Ya. Katanya sebagai penglaris, Kang. Ya, baik. Satu, Bapak tidak menemukan bahwasanya mayit itu suka bau-bau haruman.
Tapi Nabi pernah melakukan memotong pohon atau mematahkan daun lalu ditempel di apa bahasa Banjarnya tuh ditajak, apa bahasa Indonesianya ditajak? Ditancapkan. Enggak ya, ditancapkan. Ya, terima kasih. Jadi ditancapkanlah daun itu ke kubur. Kata Nabi, selama daun itu masih basah, belum kering, maka ahli kubur tidak akan disiksa oleh malaikat. Nah, makanya di Banjar kan banyak sekali fenomena-fenomena di kuburan itu ditanami pohon melati kah, pohon kamboja kah, itu niatannya supaya apa? Mudah-mudahan dengan pohon itu masih hidup, si mayit tidak disiksa di alam kubur. Tetapi Bapak masih belum menemukan bahwasanya si mayit suka dengan bau-bau haruman. Bapak tidak pernah menemukan itu. Jadi kita lihat dulu niatnya orang yang menaruh dupa itu buat apa. Nah gitu. Karena yang namanya tauhid itu adalah sekitaran hati atau niat. Jadi tergantung niatnya nanti. Nah terus Bapak tidak tahu lah kalaunya di toko. Kita lihat dulu kalaunya masalah, oh ya oke, di toko lah. Jika ingin memperlancar rezeki, memperbanyak rezeki, sebenarnya Allah dan Rasulnya sudah mengajarkan kepada kita, kalau ingin rezekinya lancar, kalau ingin rezekinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebaiknya melakukan perbuatan apa kira-kira? Melakukan Sholat Izin duha, menjawab Pak. baca surah Bersedekah. Sedekah, Pak. Surah Al-Waqiah. Sedekah. Sebenarnya kalau mau nambah rezeki, mau melancarkan rezeki, biar cepat lulus tuh termasuk rezeki juga. Dipermudah mendapatkan dosen skripsi itu juga rezeki. Jadi kalau ingin dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala tentang rezeki, maka perbanyaklah sedekah. Sedekah setiap hari insya Allah akan memperlancar hidup kalian. Sedekah tidak hanya secara formal kita memberikan sebagian harta kita kepada orang yang membutuhkan. Contoh misalnya, kalian mentraktir kawan makan, itu juga sedekah. Kalian membantu teman kalian ketika teman kalian memerlukan, ada kertas kah, lalu kalian memberikan kertas itu juga sedekah. Bahkan ada sedekah yang sangat murah sekali dan itu mudah diucapkan tetapi susah untuk dikerjakan, yaitu adalah senyum. At-tabassumu li akhika shadaqah. Senyummu terhadap saudaramu, maksudnya sesama muslim, itu adalah sedekah. Kalian suka senyum, itu bernilai sedekah. Ketika kita suka bersedekah setiap hari, insya Allah rezeki kita akan nambah. Nah, adapun korelasinya berjualan dengan tata cara seperti pakai dupa dan lainnya, Bapak hati-hati kalau terjerumus ke dalam lubang kesyirikan. Ada lagi yang mau bertanya tentang dinamisme? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan Ahmad Khairul. Mengenai dinamisme dengan paganisme itu ada perbedaannya nggak, Pak? Hampir-hampir sama, karena Bapak beranggapan bahwasanya mereka juga memuja benda. Bapak berpendapat seperti itu. Iya. Tapi nanti akan Bapak lebih jelaskan signifikansinya lagi. Ya, silakan yang lain. Pak, ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau misalkan kayak keris gitu, Pak, tapi kayak dari turun-temurun gitu, Pak, gimana, Pak? Apakah itu termasuk? Itu nanti termasuk bagian dari animisme nanti. Nanti akan Bapak jelaskan tentang animisme nanti. Yang lain ada pertanyaan?
Habis? Pak, izin bertanya. Misalnya yang kayak air tuh Pak minta air buat kesembuhan penyakit atau sejenis kayak itu Pak. Kepada Itu masuk lah Pak. kepada orang alim kah? Kepada siapa? Dukun. Ini kepada orang alim gitu dibaca-bacakan di sejenis gitu Pak. Baik. Jadi gini, masalah air yang pertama Kenapa Pak? Nah, jadi yang pertama, masalah air dulu. Sudah ada penelitian tentang air. Air itu akan berubah partikelnya sesuai apa yang dia dengar. Jadi ketika ya, air itu mendengar dengan suara-suara yang positif, doa, ayat-ayat Al-Quran, maka dia partikelnya akan berubah menjadi positif. Tetapi jika air itu mendengar sesuatu yang negatif seperti cacian, makian, maka dia juga akan berubah menjadi partikel-partikel yang negatif. Jika air yang partikelnya berubah menjadi positif dimasukkan ke dalam tubuh, maka tubuh kita juga akan merespon menjadi positif. Karena 90% ya di dalam tubuh kita ini adalah air. Terdiri dari unsur air. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita minta doa kepada orang alim ulama, itu kita beranggapan bahwasanya orang alim ulama itu lebih dekat kepada Allah ketimbang kita. Mereka lebih soleh daripada kita. Sehingga ketika mereka berdoa, ketika mereka mengaji Al-Quran dekat air, maka airnya itu akan berubah lebih banyak positifnya ketimbang kita berdoa, akan seperti itu. Nah, bagi Bapak itu tidak jadi masalah karena yang dibacakan adalah ayat-ayat Allah dan yang dimintakan juga doa-doanya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ulama itu tersebut hanyalah wasilah penyambung agar lebih cepat doanya terkabul daripada kita sendiri. Jadi Bapak rasa untuk minta kepada alim ulama itu aman-aman saja. Asal cuma ditiup-tiup gitu, asal kalaunya diminum ulamanya itu lalu dikembalikan lagi ke botol itu bahaya. Ada lagi? Isi Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Azhar. Terkadang Pak ada orang yang membeli kendaraan Pak atau mobil. Kita bertakun Pak lawan guru si A dulu, bagus yang mana nomor platnya, atau hendak membangun toko. Kita bertakun Bang lawan guru si A dulu. Bagusnya ini berjualan apa? Pas jakah kita ini berjualan di tempat ini. Nah, gimana tuh Pak? Ya. Mungkin lebih kalau yang lebih asik itu kita mau menikah, Azhar. Ada orang mau menikah, lalu kita ingin menghitung namanya apakah cocok atau tidak. Berapa banyak orang pasangan yang mau menikah akhirnya berpisah gara-gara hitungannya tidak cocok. Nah, begitu juga berapa banyak orang yang ingin melakukan dagang, memulai usaha, akhirnya batal gara-gara hitungannya tidak cocok juga. Nah, kalaunya Bapak rasa-rasanya berat sekali untuk melakukan seperti itu, jadi lebih baik kita datang kepada ulama untuk meminta mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini lancar. Kita datang ke ulama minta doakan mudah-mudahan ketika kita menikah itu menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jadi ada silang pendapat khilafiyah, ada yang mengatakan seperti itu adalah khurafat masuknya. Nah, sama halnya dengan kita percaya dengan zodiak-zodiak. Nah, mungkin seperti itu Azhar. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Saya Pak. Ya, silakan Depa. Izin bertanya Pak, saya sering menemui loh Pak, kayak orang beli motor baru itu Pak, dibaca-bacain sama ulama loh Pak, terus digantungi kayak sejenis tali atau kayak bunga gitu Pak, di kayak di atas bannya itu Pak, di setang itu Nah, itu kayak apa tuh Pak? Nah, jadi
memang ada budaya Banjar ketika kita membeli sesuatu melakukan ritual-ritual. Jadi kalau cuma sekedar selamatan, jadi kita selamatan itu rasa syukur kita terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu aman. Tetapi ketika kita mempercayai ada benda yang digantungkan, dengan digantungkannya benda itu, maka kita akan terhindar dari kecelakaan. Itu hati-hati kalau masuk dinamisme. Nanti ketika betulan tabrakan, lalu kita tidak luka, ini gara-gara benda yang nempel di kendaraan ini. Nah, itu yang hati-hati tergelincir, karena setan itu suka sekali menggelincirkan hamba Allah. Jadi hati-hati. Jadi kalau saran Bapak, kalau kita punya barang baru, itu cukuplah diselamati sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki pada saat itu. Nah, adapun bentuk selamatannya terserah. Apakah cukup cuma sekedar baca doa atau kita membeli makanan lalu kita kasihkan kepada orang lain, itu terserah. Yang penting kita selamatan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita rezeki. Mungkin seperti itu. Pak ya namanya tadi ya? Iya Pak, terima kasih Pak penjelasannya Pak. Ya. Yang terakhir contoh yang bisa Bapak gambarkan, dinamisme. Pernahkah, kan kalau pagan jelas ya, kalau pagan itu menyembah berhala, menyembah bulan, menyembah api, menyembah batu-batuan, pohon, itu jelas. Nah, pernahkah kalian melihat di rumah kalian atau di rumah orang lain ada sebuah gantungan di atas pintu, di mana gantungan itu terbungkus oleh kain hitam atau kain kuning? Pernah tidak kira-kira kalian melihat? Pernah ya? Nah, kira-kira kalau kalian pernah melihat gantungan seperti itu, kira-kira maksudnya apa? Niatnya apa menggantung itu? Ada yang bisa bantu Bapak? Izin menjawab Pak. Nur Aisyah, silakan. Mungkin untuk penangkal supaya tidak ada roh jahat yang masuk ke rumah Pak. Biasanya saya sering menemui seperti itu. Ya, menangkal jahat kan gitu ya. Nah, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah mengajarkan kita kalau diri kita sendiri agar terhindar dari gangguan jin dan setan, itu berdoa dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tetapi jika kita ingin rumah kita terhindar dari gangguan jin, Nabi dan Rasulnya sudah mengajarkan kita, yaitu membaca surah Al-Baqarah. Ketika kita membaca surah Al-Baqarah, insya Allah tidak ada jin yang berani mengganggu kita. Nah, itu Nabi dan Rasulnya mengajarkan. Apakah bacaan-bacaan yang diajarkan Nabi itu kurang sehingga kita menambah lagi, kan seperti itu. Nah, takutnya adalah ketika kita yakin bahwasanya gara-gara benda itu rumah kita tidak diganggu jin, pada saat itu kita termasuk golongan dinamisme. Mungkin seperti itu nanti. Baik, kita sambung dulu. Setelah dinamisme, ada yang namanya animisme. Silahkan dicatat. Seseorang yang percaya bahwa roh mampu memberikan dampak positif maupun dampak negatif terhadap dirinya atau orang lain, mereka disebut dengan animisme. Orang yang melakukan perbuatan itu disebut syirik, dan orang yang melakukan disebut musyrik. Nah, jadi
seseorang yang percaya bahwa roh mampu memberikan dampak positif maupun dampak negatif terhadap dirinya atau orang lain, maka mereka itu bisa dikelompokkan dengan animisme. Ada yang bisa bantu Bapak contoh animisme zaman sekarang? Tadi kan ada yang bertanya ya, apakah animisme itu ada sampai sekarang atau tidak ada? Bapak rasa ada. Jadi Bapak minta tolong dengan kalian, kira-kira contohnya apa animisme? Izin jawab, Pak. Ya, Dukun Izin menjawab, Pak. izin Pak menjawab, ya, Pak. Depak ya tadi ya. Ya, Pak. Contohnya kayak setiap malam Jumat di sesajen itu, Pak. Ya, terima kasih. Depa mengatakan bahwasanya ada suatu orang di mana setiap malam Jumat itu melakukan sesajen. Bahasa Banjar sesajen, ada yang tahu sesajen? Orang Banjar? Sesajen bahasa Indonesia. Bahasa Banjarnya apa? Ada yang tahu? Bahasa Banjarnya adalah piduduk. Hati-hati kalau ada nanti UAS atau UTS nanti. Apa bahasa Banjarnya sesajen kata Bapak. Nah itu. Jadi bahasa Banjarnya sesajen adalah piduduk. Bapak mohon izin dulu. Ini baterai Bapak mau habis. Bapak mau ngambil dulu CSS-nya. Bapak mohon izin sekitar 5 menit ya. Iya, silahkan. Atau kelompok yang lain, kelompok satu bisa menjawab dulu apa yang bisa dijawab sembari Bapak menunggu Bapak ngambil CSS-an. Dipersilakan kelompok satu. Baik. Baik, Pak. Jadi, saya di sini akan menjawab pertanyaan Nida Ad-Dini yang menanyakan, apa saja ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Mohon dijelaskan menurut kalian. Terima kasih. Jadi, ciri-ciri pertama adalah lisannya tidak pernah digunakan untuk berkata bohong. Yang kedua, tidak masuk ke dalam perutnya kecuali makanan halal dan baik. Yang ketiga, pandangannya tidak digunakan untuk melihat sesuatu yang haram. Yang keempat, tangannya tidak digunakan untuk yang diharamkan. Kelima, ada kaki dan langkahnya digunakan untuk sesuatu yang baik. Keenam, ada hatinya tidak dipenuhi rasa kebencian dan permusuhan. Dan ketujuh, ada taat kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan tidak takut kepada Allah karena untuk ria dan ingin dilihat orang lain. Selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Reza Agustawira Kusuma, bagaimana cara kita meningkatkan takwa kepada Allah. Yang pertama adalah dengan memperbaiki sholat. Yang kedua dengan mentadaburi Al-Quran atau dengan baca Al-Quran, tetapi tidak hanya membaca, melainkan juga mentadaburi isinya dan menjadikan fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, serta fungsi Al-Quran bagi umat manusia. Yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang yang saleh, membaca buku-buku Islam, mempelajari ilmu pengetahuan, mentadaburi alam semesta, secara konsisten,
dan juga mencari informasi manfaat atau dampak dari perintah Allah. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Indah Mutia, yaitu apa bedanya iman dan ilmu? Iman itu menetapkan apa tujuan seseorang, sedangkan ilmu mempercepat seseorang sampai ke tujuan. Jadi seperti itu. Ya, baik. Kembali ke Bapak dulu lah. Kita tadi sampai mana? Kita tadi sampai animisme ya. Ya, baik. Tadi ada Deva mengatakan bahwasanya ada seseorang yang mana setiap malam Jumat melakukan sesajen. Nah, itu biasanya ada yang berpendapat bahwasanya kami melakukan itu bukanlah melakukan perbuatan syirik. Itu hanyalah perbuatan budaya atau adat istiadat kata mereka. Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika kita mau menanyakan kenapa harus kopi pahit, kenapa harus kopi manis, kenapa tidak boleh kopi pahit itu diganti dengan sirup misalnya, atau diganti dengan teh. Maka mereka pasti tidak membolehkan kopi pahit, kopi manis itu diganti dengan sirup misalnya, atau STMJ kah misalnya. Coba misalnya ada di antara keluarga kalian atau teman kalian yang sedang melakukan sesajen seperti itu, kenapa tidak diganti dengan extra jos misalnya? Beranilah kira-kira menyambat seperti itu? Pasti mereka tidak mau mengganti kopi pahit kopi manisnya itu menjadi extra jos, atau misalnya Coca-Cola, nih mohon maaf nih promosi Coca-Cola misalnya, atau ganti Sprite misalnya, pasti mereka tidak mau. Kenapa? Karena kopi pahit, kopi manis, kelapa, beras sebenarnya itu adalah jin yang sudah menentukan apa yang harus disediakan. Itu bukanlah hasil karya karsa manusia, tetapi sebenarnya jin yang meniupi, jin yang membisiki manusia agar yang disediakan adalah kopi pahit, kopi manis, beras, kelapa, dan lain-lainnya. Itu sebenarnya jin yang sudah membisikinya. Tanpa sadar, jin yang menyuruh kita untuk menyiapkan sesajen itu. Atau tidak hanya malam Jumat, biasanya ada orang mau nikahan, biasanya seperti itu juga. Kalaunya tidak mau kerasukan, maka kita harus menyediakan sesajen. Nah, biasanya seperti itu. Ada lagi yang lain yang bisa bantu Bapak contoh animisme? Saya, Pak. Korina, ya silakan. Yang melihara buaya putih itu, Pak, kayak apa? Yang harus dimakani gitu. Ya, itu termasuk dari atau bisa dikelompokkan dengan animisme. Jadi seseorang yang percaya bahwa roh mampu memberikan dampak positif maupun negatif. Nah, kalaunya masalah memelihara buaya, biasanya embel-embelnya adalah dampak negatif. Jika tidak dikasih makan, maka ada salah satu keluarga dari kita yang akan kerasukan. Betul, Korina? Nah, kan gitu. Itu adalah sebenarnya ancaman dari
yang mereka ingin dimakani terus. Padahal jika kita mau 2 bulan atau 3 bulan tidak menyediakan makanannya, insya Allah dia tidak mau lagi berteman dengan kita. Dia akan pindah. Nah, tapi mereka suka mengancam kalau tidak dikasih makan, maka ada salah satu di antara anggota keluarga yang akan kerasukan. Bahkan di keluarga Bapak dulu sebelumnya karena Bapak kan keluarga Gusti sangat kental sekali dengan buaya-buaya itu. Nah, jika tidak dikasih makan setiap malam Jumat, satu malam Jumat saja tidak dimakan, maka besoknya pasti kaki salah satu orang tua Bapak itu bengkak. Bukan orang tua, kakek Bapak itu pasti bengkak batisnya kalau tidak dikasih makan. Nah, itu sebenarnya ancaman jin agar kita sebagai manusia percaya bahwasanya roh mampu memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Padahal yang mampu memberikan dampak positif maupun negatif hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa agamanya hanya Allah yang bisa memberikan bekas. Ya kan ya? Mana sini orang pondok biasanya sering ya, hanya Allah yang mampu memberikan bekas, sedangkan makhluk tidak bisa memberikan bekas. Atau kalau bahasa Bapak, hanya Allah yang mampu memberikan dampak positif maupun dampak negatif, sedangkan makhluk Allah itu tidak bisa memberikan dampak positif maupun negatif. Semua makhluk Allah itu tidak bisa memberikan dampak negatif maupun positif, kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, api diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Api tugasnya apa? Ya, tugasnya adalah membakar ya. Tetapi ketika pada saat Nabi Ibrahim dibakar, izin Allah sebagai api tugasnya untuk membakar itu dicabut. Maka api yang ada di Nabi Ibrahim itu sama sekali tidak membakar. Di dalam Al-Qur'an bardan wasalaman. Di dalam Al-Qur'an api itu menjadi dingin. Bahkan Nabi Ibrahim itu menggigil pada saat itu. Kenapa? Karena izin Allah terhadap api dicabut. Nah, berapa banyak pisau yang mana bisa melukai ketika dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pisau itu tidak bisa lagi melukai. Nah, jadi makhluk Allah itu bisa memberikan dampak positif maupun negatif hanyalah karena izin Allah Subhanahu wa taala. Oke, ada lagi yang bisa mencontohkan tentang animisme? Bapak saya, Pak. Ya. Pak, Bapak. Yang misalnya melihara tuyul itu, Kang, Pak? Ya, tuyul. Baik. Sama mengasih tuyul juga. Memelihara tuyul itu juga termasuk dengan kita percaya animisme. Orang yang memelihara tuyul itu termasuk perbuatan syirik. Dan orang yang melakukannya disebut musyrik. Tolong ini di video ini direkam. Jadi ada pun yang bentuk-bentuk atau gerakan-gerakan yang bisa mengakibatkan malu itu tolong dihindari. Karena setelah ini nanti Bapak share ke kalian nanti. Jadi terlihat yang bentukan-bentukan yang kada jelas nanti kelihatan. Atau misalnya berbaring di tilam itu kelihatan. Nah, jadi tuyul. Nah, hati-hati dengan tuyul. Setiap kita melakukan kontrak dengan jin, jadi tuyul itu termasuk jin. Kontrak dengan jin itu biasanya mereka akan meminta sesuatu. Adapun tuyul itu dia akan meminta sebenarnya darah dari pasangan kita. Khususnya misalnya dia akan selalu melakukan perjanjian dengan laki-laki. Melakukan perjanjian dengan laki-laki, dia akan meminta darah dari pasangannya, yaitu dengan istri.
Nah, dia akan minta dengan istri, minta darah. Mohon maaf, dengan cara menyusu. Nah, kan gitu ya, menyusu. Nah, bisa ketika ritual menyusunya itu, bisa dia dengan bentuk anak-anak, bisa dia bentuk orang dewasa, bisa juga dia bentuknya bentuk asli jin dia. Dan itu dilihat pasti oleh istri-istri yang memelihara tuyul. Makanya biasanya orang yang memelihara tuyul, istrinya tidak lama mati. Biasanya setahun atau 2 tahun setelah memelihara tuyul, istrinya akan mati. Seperti itu. Dan dia akan kawin lagi mencari istri yang baru sebagai apa? Sebagai tumbal. Nah, gitu. Ada juga tumbalnya selain istri adalah anak. Jadi berapa banyak anak yang tidak bisa berjalan, lumpuh, dan tidak lama meninggal itu gara-gara ditumbalkan oleh orang tuanya. Untuk apa? Untuk mendapatkan harta secara instan. Mungkin seperti itu Nisrina ya. Ada lagi yang bisa bantu Bapak atau bertanya? Izin bertanya. Ya, Arman. Kan misalnya loh Pak, kalau kita jalan Pak itu kayak bawa makanan tertentu Pak, kayak tapai atau apa, itu biasanya Pak disuruh kayak betawaran jar lawan Ya. datu jar kayak itu. Itu misalkan kadang betawaran kayak anu jar kena kalau pina kepidaraan jar kau pina dirawa. Nah itu Ya, betul sekali. Jadi kepercayaan orang Banjar itu ketika kita bawa telur, bawa ketan, itu biasanya harus betawaran dengan makhluk gaib. Jadi kalau tidak betawaran, mohon maaf nih, ada orang selain Kalimantan kah? Ada orang selain Kalimantan? Tidak ada? Jadi kalau Bapak bahasa Banjar sedikit, insya Allah ngerti ya. Nah, jadi jika kita tidak melakukan betawaran dengan makhluk gaib, maka kita bisa mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan. Mungkin seperti itu ya Arman ya. Nah, Bapak juga dulunya semasa mahasiswa suka sekali pergi ke kandangan. Setelah pulang, itu Bapak biasanya membawa beberapa lamang. Tahu lamang? Ya kan ya? Nah, itu biasanya 3 sampai 4 buluh. 3-4 buluh Bapak ikat di sepeda motor, Bapak pulang. Itu sering sekali Bapak diingatkan, jangan kada ingat betawaran. Dan alhamdulillah ketika Bapak tidak betawaran, Bapak tidak pernah sama sekali diganggu oleh jin. Kenapa? Karena Bapak pasti mempunyai kekhawatiran ya, jangan-jangan ada diganggu nanti. Akhirnya Bapak berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dari perjalanan kandangan menuju Banjarmasin itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak berkeyakinan orang yang percaya bahwasanya ketika kita membawa telur atau ketan lalu kita tidak betawaran akan diganggu jin, itu termasuk juga golongan animisme. Nah, maka percayalah Allah akan melindungi kita ketika kita ingat kepada Allah, ketika kita berdoa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin seperti itu Arman. Jadi kepercayaan orang Banjar, cobalah kita sebagai generasi muda sedikit demi sedikit hal-hal yang berkaitan atau hal-hal yang bisa merusak keimanan itu kita perbaiki. Nah, di antaranya itu. Oke, Arman. Ada lagi yang mau bertanya atau menambahkan contoh dari animisme? Habis? Waalaikumsalam. Rahmat. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Dalam budaya Dayak yang ada apa itu? Iwah, Pak. Itu apa Iwah tuh? Iwah itu semacam gini, Pak. Kepercayaan agama Hindu bahwa mereka menggali mayat yang sudah beberapa tahun. Lalu mereka ambil jasadnya, mereka bersihkan, lalu mereka simpan di dalam keramat atau sandung, Pak, atau sebuah tempat ini, Pak. Lalu mereka melakukan upacara adat, Pak. Ya.
Rahmat, mana suaranya? Suaranya putus? Putus. Ya, silakan. Halo, Pak. Ya. Saya ulangin, Pak ya. Tiwah ini bisa dikatakan mereka menggali mayat keluarga tadi beberapa tahun, lalu mereka membersihkan mayat tersebut. Lalu tengkoraknya itu, Pak, mereka ditaruhkan di sebuah tempat atau istilahnya keramat, Pak. Lalu mereka melakukan upacara ritual adat. Itu termasuk animisme atau dinamisme, Pak? Jadi Bapak kurang tahu ya masalah itu karena Bapak baru dengar. Jadi intinya adalah ketika kita mempercayai benda mampu memberikan pengaruh dampak positif maupun negatif, atau bahasanya itu kita menuhankan benda, maka itu disebut dinamisme. Ketika kita percaya bahwasanya roh mampu memberikan dampak positif atau negatif, sehingga kita melakukan ritual-ritual itu, maka termasuk animisme. Mungkin Bapak akan memperdalam lagi tentang apa yang disampaikan Nur Rahmat. Tolong nanti di chat atau di WA Bapak lah nama ritualnya. Jadi Bapak baca dulu bagaimana ritualnya dan apa sebenarnya. Jadi Bapak akan menjawabnya. Kalau sekarang Bapak tidak berani karena Bapak baru dengar. Itu adalah informasi baru bagi Bapak. Terima kasih kepada Nur Rahmat yang menambahkan informasi baru kepada Bapak. Nah gitu. Tapi mohon maaf Bapak tidak bisa menjawab karena Bapak tidak berani. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa Bapak jawab untuk sementara ini. Baik, ada lagi pertanyaan atau yang menambahkan tentang ya silakan. Bertanya, Pak. Bagaimana Pak sikap kita sebagai seorang Muslim menanggapi apabila ada sebuah kelompok masyarakat yang tetap melaksanakan kayak sesuatu animisme atau dinamisme dengan alasannya itu kayak membuat hubungan harmonisasi antara Islam dan budaya setempat atau kearifan lokal, Pak. Sikap kita menanggapi itu gimana, Pak? Jadi gini, kalau kita menanggapi atau bagaimana tanggapan kita terhadap orang seperti itu, tentunya karena kita sudah belajar agama, kita akan mengingatkan kepada orang yang melakukan dengan cara perlahan-lahan. Jadi dengan kaulan karimah, dengan kata-kata yang santun. Jadi kita tidak, ini cuma Bapak berbicara kepada kalian langsung kata-katanya syirik, kan gitu ya, haram. Tapi kalau kita berbicara dengan orang lain, tentu kita tidak bisa mengatakan pian musyrik. Tidak bisa. Pasti orang akan marahkan seperti itu ya. Berarti kita harus dengan kata-kata yang kaulan karimah. Nah, di agama Pak Ai sebenarnya ini kurang tepat, Pang. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang akulturasi misalnya kan ya, perpaduan atau harmonisasi antara dua kultur, Bapak bisa mencontohkan yang lebih baik. Di antaranya adalah misalnya kita melakukan ritual haul atau ba'arwah. Nah, itu adalah akulturasi. Ada budaya Islam, ada budaya masyarakat Indonesia, lalu menjadi budaya baru namanya akulturasi. Nah, dalam haul dan arwah itu adalah perwujudan harmonisasi antara dua budaya sebenarnya. Nah, tapi kalau ini mohon maaf, misalnya kan ada budaya memotong kepala sapi lalu dilarutkan ke laut misalnya. Nah, tentunya Bapak tidak membenarkan. Pasti ada embel-embel nanti jika tidak dilakukan maka akan seperti ini. Kan biasanya seperti itu ya. Kalau di masyarakat nelayan tuh maka ketika kita tidak melakukan ritual seperti itu, tahun depan rezekinya tidak sebanyak tahun ini. Nah kan seperti itu biasanya. Nah jadi saran Bapak, ketika misalnya orang tua kita kah atau masyarakat setempat kah melakukan perbuatan animisme atau dinamisme, maka ingatkanlah sedikit demi sedikit dan ingatkanlah dengan cara kata-kata yang baik. Selama kita mengingatkan mereka, walaupun mereka tidak mengamalkannya, insya Allah gugurlah kewajiban kita
terhadap sesama muslim. Tetapi ketika kita tahu hukumnya lalu kita membiarkan, maka kita ikut berdosa. Nah, kan gitu. Mungkin seperti itu Ahmad Khairul. Ada lagi? Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Habis? Oh iya, silakan Aisyah. Nah, sebagian keluarga ada yang menjalankan itu karena memang tradisi turun-temurun dari nenek moyang. Apakah itu bisa dihilangkan? Tolong ulangi tadi putus suaranya. Bentar, Pak. Jadi begini, Pak. Kan tadi Ya, kedengeran. Pak. Tadi kan Bapak menjelaskan tentang kopi manis, kopi pahit, Ya. dan sesajen, Pak, di malam Jumat. Nah, ada sebagian keluarga yang menjalankan itu karena memang tradisi dari nenek moyang terdahulu. Apakah itu bisa dihilangkan, Pak? Baik, terima kasih. Terima Jadi, kasih. apakah bisa atau tidak bisa, itu bagaimana kita meyakinkan keluarga kita untuk berhenti melakukan itu. Nah, alhamdulillah dari keluarga Bapak yang kental, keluarga Gusti ya, keluarga Gusti itu kental dengan sesajen. Alhamdulillah di keluarga Bapak seluruhnya, dari keluarga ibu dan keluarga ayah, alhamdulillah itu sudah habis semua, tidak ada yang melakukan sesajen. Bagaimana caranya itu tergantung kita, bagaimana usaha kita agar sesajen itu hilang dari keluarga kita. Kepercayaan Bapak adalah apa? Hasil tidak mungkin mengkhianati usaha gitu kah? Nah, jadi selama kita berusaha, insya Allah tidak ada kata-kata yang tidak mungkin. Seperti itu Nur Aisyah lah. Yang penting kita usaha dulu. Nah, jadi karena waktunya sudah mau habis, Bapak teruskan dulu. Setelah dinamisme, animisme, ada yang namanya politeisme. Politeisme. Seseorang yang percaya bahwa setiap tempat ada penunggunya. Seseorang yang percaya setiap tempat ada penunggunya. Dan kita memang percaya bahwasanya jin itu ada di mana-mana. Tapi ini yang dimaksudnya adalah setiap tempat ada namanya, ada penunggunya. Contoh, misalnya, pernahkah kalian pergi ke Jogja? Kalau ke Jogja, biasanya kita ke pantai Parangtritis. Kira-kira Parangtritis, kalau kita berbicara Parangtritis, apa yang terpikir oleh kalian? Parangtritis. Nggak boleh pakai baju hijau. Iya. Yang pertama ada Ratu Nyi Roro Kidul. Sepakat ya? Sepakat bahwasanya di sana ada Nyi Roro Kidul, sepakat? Nah, tuh satu sudah. Dua, ketika kita ke Parangtritis usaha apa tidak boleh memakai baju hijau. Sepakat? Ketika kalian ke sana lalu kalian takut memakai baju hijau gara-gara ada Nyi Roro Kidul. Nyori Kidul kah? Nah, terus ketika kita memakai baju hijau kita akan hilang, maka pada saat itu kita termasuk golongan politeisme dan kita termasuk sedang melakukan perbuatan syirik. Kan tadi sepakat semuanya ya, percaya bahwasanya di sana ada Nyi Roro Kidul. Lalu kada boleh pakai baju hijau. Pada saat itu kita termasuk orang yang percaya bahwasanya ada penunggunya. Nah, itu namanya syirik kada berasa namanya. Pada saat itu kita sedang melakukan perbuatan syirik. Nah. Oke. Ada lagi contoh yang lain? Ya, silakan. Kalau pamali itu termasuk syirik lah, Pak? Pamali itu kalau istilah bahasa Inggris
teorinya tabu. Tabu. Jadi sesuatu yang apalah yang dipercayai, tapi sebenarnya bukanlah itu berkaitan dengan jin atau perbuatan yang bisa melenturkan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kita makan pisang itu tidak boleh makan pisang yang mana pisangnya itu kembar. Katanya pemali kalau kita makan pisang kembar. Kenapa? Karena pada zaman dulu orang-orang susah mencari makan. Jadi ketika ada pisang kembar, biasanya memakan adalah orang tua-tua kita, bukan anak-anak. Itu termasuk pamali ya gitu. Atau seorang perempuan yang mana dia duduk di depan pintu itu lambat kawin. Betulkah? Nah, itu sebenarnya bukan gimana lah. Jadi betul kalau kalian cuma berdiri di depan pintu, kalian tidak bakalan kawin-kawin. Karena yang namanya kawin itu di atas pelaminan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, laki-laki akan melihat seorang perempuan itu selain dari kecantikannya, juga dari skillnya. Jadi dia cekatankah, suka bersih-bersihkah, dan macam-macam. Laki-laki tidak suka melihat perempuan yang sukanya berdiri di depan pintu aja, saban sore di depan pintu aja mencari kutu. Itu laki-laki tidak suka. Mohon maaf gitu. Nah, itu adalah kata-kata pemali yang sebenarnya ada nilai-nilai pendidikan di pemali itu. Itu bagi Bapak bukanlah sesuatu hal yang bisa melunturkan apa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu. Nah, ini salah satu contoh yang khusus Bapak khususkan kepada laki-laki. Contoh politisme. Pernahkah kalian mendengar ketika kita di tengah jalan, lalu kita mau kencing, lalu kita disuruh izin kepada datu. Datu, izin hendak bekami. Ada pernah mendengar seperti itu atau pernah melakukannya? Pernah, Pak. Ya, Pernah, Pak. Nah, pada saat kita mau kencing, lalu kita mengatakan, Datu izin bekami, maka pada saat itu kita termasuk orang-orang yang percaya bahwasanya penunggu atau si jin itu bisa memberikan dampak negatif kepada kita. Kenapa Bapak langsung mengatakan dampak negatif? Karena biasanya embel-embelnya kalau kada izin pasti bangkak. Ya betul ya laki-laki ya, pasti bangkak. Nah gitu. Nah itu berarti embel-embelnya kita percaya bahwasanya ada makhluk Allah yang mampu memberikan dampak negatif terhadap kita. Nah seperti itu. Oke, ada lagi yang bisa bantu Bapak? Contohnya selain itu? Ya silakan. Permisi, Pak. Raisuna. Kalau ngepet tuh Bang Pak Kalau termasuk ngepet nggak, itu Pak? berkaitan langsung dengan jin. Jadi itu animisme. Setiap dukun yang kan dukun langsung berkaitan dengan jin, berarti itu adalah animisme. Oke, Raisuna? Kita sambung dulu. Setelah ada dinamisme, ada animisme, ada politisme, ada namanya henotisme. Henotisme. Apa itu henotisme? Seseorang yang percaya setiap daerah mempunyai Tuhan. Setiap daerah, setiap negara itu mempunyai Tuhan. Contohnya, kita percaya bahwasanya di Yunani ada dewa. Ada yang bisa bantu Bapak? Dewa apa saja yang ada di Yunani? Poseidon. Itu adalah dewa. Poseidon dewa air ya. Dewa laut. Zeus. Zeus. Pak. Pauji, Pak, Pauji. Zeus dewa neraka. Ada lagi? Zeus dewa petir ya. Zeus dewa petir. Hades dewa neraka. Ada lagi? Siapa? Hera, Pak.
Hera, Aret, Apollo, Hafal. Athena, Ya, seperti itulah yang apa lagi ya? Neptunus kah, barang aja Uranus kah, Merkurius kah, terserah. Nah, itu intinya kalian hafal tentang dewa-dewa Yunani. Oke, kita beranjak ke dewanya Cina. Siapa yang hafal dewa-dewanya Cina? Contoh Song Gokong misalnya. Nah, itu Bapak kasih kata kuncinya sudah Song Gokong. Karasakti. Ya, Dewi Kuan Yin. Siapa lagi? Yang dewa mata elang. Panglimanya para dewa siapa? Panglima burung. Panglima burung ada di Kalimantan. Dewa perang yang disebut mata elang biasanya Zulong. Nah, dewa yang memakai tombak Zulong namanya. Kalaunya kalian suka main Mobile Legend, Bapak tidak suka main Mobile Legend, tapi Bapak hafal nama-nama orangnya. Di Mobile Legend ada namanya Zulong, itu sebenarnya dewa perang di Cina. Ada lagi yang bisa bantu Pak dewa di Cina? Habis? Oke. Kalaunya habis dewa Cina, kita berangkat ke dewanya India. Siapa yang hafal dewa-dewa di India? Siwa, Pak. Iya. Siwa, Dewa Krishna, Dewa Wisnu, Dewa Indra, dan kawan-kawannya. Hidungnya gajah, siapa hidungnya gajah? Ya, Ganesha, Pak. Ya, ternyata kalian hafal dan kalian hafal bahwasanya Tuhan-Tuhan India itu ada beberapa orang kalian hafal. Kan gitu ya. Belum tentu kalian hafal Asmaul Husna. Ya betul? Jangan-jangan lebih banyak hafal Tuhan-Tuhan negara yang lain ketimbang hafal Asmaul Husna. Nah, yang jadi problem adalah pada saat ini adik-adik kita, anak-anak kita disuguhi di televisi setiap hari tontonan-tontonan dewa-dewa seperti itu. Ada Krishna, ada Ganesha, ada Shiva, ada siapa lagi? Kan Karasakti dan macam-macam. Nah, itu sebenarnya program mereka mengenalkan Tuhan-Tuhan mereka. Dan kita, bukan kita sih, ibaratnya ada sebagian orang yang percaya itu Tuhan mereka. Di dalam Islam, kita tidak boleh mempercayai agama lain. Atau kita diwajibkan percaya bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan di muka bumi ini. Nah, berarti yang terakhir namanya monoteisme. Tadi ada dinamisme, ada animisme, ada politisme, ada henotisme. Yang terakhir, yang kelima adalah monoteisme. Monoteisme adalah orang yang percaya bahwasanya Tuhan yang ada di muka bumi ini hanya satu orang. Hanya satu Tuhan yang ada di muka bumi ini. Atau di alam semesta ini hanya satu Tuhan. Itu disebut monoteisme. Di dalam Islam, monoteisme itu disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin demikian. Wallahu a'lam bishawab. Adakah yang mau bertanya? Ya, Desi silahkan. Saya mau bertanya, kan di Jogja itu ada mitos yang kalau misalnya berhasil jalan lurus sambil tutup mata di pohon beringin kembar itu tuh kalau misalnya kita percaya sama itu, kita termasuk menganut kepercayaan yang mana, Pak? Ya, itu sebenarnya termasuk termasuk dinamisme. Jadi kita percaya bahwasanya ya Bapak itu tahu di alun-alun dekat Istana Jogja. Jadi ada 2 pohon besar. Kalau kita jalan pejam dengan menutup mata, ketika kita lurus maka
hasilnya bagus. Tapi kalau jalannya miring, maka akan berdampak negatif. Mungkin seperti itu ya Desi ya. Nah, itu termasuk dinamisme. Pak. Kita percaya terhadap pohon itu. Jadi ketika kita mendapatkan negatif, oh jangan-jangan gara-gara kita yang melakukan ritual di sana, atau kita misalnya berpejam, lalu hasilnya positif, lalu kita menyandingkan jangan-jangan ini berkat pohon itu. Nah, akhirnya kita menduakan Allah. Mungkin seperti itu, Desi. Ada lagi pertanyaan yang lain? Saya, Pak. Bella ya? Iya, Itu Bella Ahmad Maulana Murti. Jadi, Pak, benar. tadi itu Itu nama aslinya Bella. Inggih nama asli, Pak. Baik. Inggih nama asli. Jadi, Pak, kan tadi ada notisme yang tentang Ya. setiap negara kan punya Tuhan. Itu misalkan saya tertarik sama kisah Tuhan ini, habis itu saya pelajari, terus ngikutin ceritanya gitu tuh gimana, Pak? Apakah boleh saja? Tapi tetap percaya dengan Tuhan yang satu, Ya. Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama kita tidak menduakan Allah, niat hati kita insya Allah aman. Kalau kita cuma mendengarkan supaya tahu aja ceritanya, insya Allah aman. Tapi kalau kita sudah meyakini bahwasanya, oh ternyata dia mempunyai kedudukan yang tinggi juga, itu bahaya. Oh, Ya. iya, Pak. Terima Nah, kasih. tauhid ini adalah mainannya di iya. hati. Jadi hati-hati dengan hati. Ya, terima kasih, Pak. Ada lagi mungkin yang terakhir karena persiapan kita sholat Jumat. Ada? Putri ya, silakan Putri. Yang tentang kris, Pak, bagaimana, Pak? Kalau Ya, baik. kris itu, Pak? Jadi ada orang yang memandikan kris setiap malam Jumat contohnya. Itu harus memakai berapa limau nipis kan ya, jeruk nipis dan macam-macam, dimandikan dengan lalu ditutup dengan kain kuning misalnya. Nah, itu termasuk perbuatan animisme. Itu sama biasanya jika tidak melakukan itu, maka salah satu anggota keluarganya akan mendapatkan musibah. Musibah yang paling dekat adalah biasanya kerasukan. Ya betul ya Putri ya? Kalau kadang melakukan biasanya ada kerasukan. Nah, itu biasanya embel-embel dari jin. Makanya orang yang melakukan itu termasuk perbuatan animisme. Kalau ingin menghilangkan itu, maka jangan dimandikan 2-3 bulan, insya Allah jinnya tidak akan lagi menyakiti kita. Tentunya selama 2-3 bulan itu jinnya akan selalu mengganggu, menghantui kita agar kita melakukan ritual-ritual itu lagi. Nah, pada saat itu perbanyaklah baca Al-Quran, perbanyaklah sholat, dan perbanyaklah minta perlindungan dari Allah. Insya Allah jinnya tidak akan lagi mengganggu kita. Yang jadi masalah adalah bagaimana menghilangkan kepercayaan dari orang tua kita. Menghilangkan kepercayaan memandikan kris itu yang susah. Jadi kalau menghilangkan jinnya insya Allah gampang. Tapi kalau menghilangkan kepercayaan orang tua kita atau keluarga kita terhadap kris itu yang susah. PR besarnya adalah menghilangkan kepercayaan terhadap kris itu dulu. Baik. Mungkin seperti itu atau sampai di sini dulu perkuliahan kita pada hari ini. Dan adapun pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kelompok 1 bisa nanti dijawab di WA saja, di kelompok di grup WA saja. Demikian perkuliahan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan yang kita pelajari ini benar dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak mohon maaf, minta ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.